di SD. Siapa yang sudah kemarin? Pak Fatih. Apa yang sudah kemarin dari Jeneponto ya? Iya, Prof. Saya Prof kemarin, Prof. Pak Fatih ya. Yang lainnya coba. Siapa kemarin yang sejanji untuk ada semuanya tante itu tidak tahu di mana itu. Siapa ya? Siapa kemarin setelah Fatih yang sesuruh kemarin naik siapa? Hah? Untuk hari ini siapa? Siapa kemarin Arimiti yang sesuruh? Tidak ada, Prof. Masa? Berarti di kelas Tidak dia. ada, Prof. Oh, Tapi suruh siap semua, Prof. Disuruh siap semua, Prof. Oh gitu. Iya, Prof. Berarti kemarin yang banyak itu ya, yang banyak problem yang dikemukakan. Iya, Prof. Iya, Prof. 7 kemarin, Prof. Coba kau Nurmadimin coba. Nurmadimin dengar suara saya? Udah dibangunkan itu dulu Arimiti, tidur kayaknya Nurmadimin. Iya, Prof. Ya, coba. Belum jadi setugasku, Prof, karena belum terlalu paham Kak bagaimana itu menyusun masalah yang mau dikerjakan, Prof. Hadir terus selama ini? Iya, Prof. Lalu udah semua ketemu sahabat itu kita ketemu semester depan, ya. Nah, apa boleh buat? Saya minggu depan siap, Prof. Oh, enggak bisa. Udah. Saya sudah janji kemarin. Erwin, Mbak datang coba. Erwin. Iya, Prof. Silakan. Silakan coba. Iya, Prof. Saya share screen dulu, Prof. Tapi saya bukan host kayaknya di. Oh ya, tunggu, Pak. Nurmadimin. Iya, Prof. Sabar kau. Berenang kau sampai di kayangannya. Coba Erwin. Sudah bisa, Pak. Ya, coba. Sudah tampil, Prof. Sudah. Ya, jadi seperti ini kira-kira yang sudah saya buat, Prof. Ada 3 fenomena yang. Jelaskan dulu. Ya. Iya, Prof. Saya sudah buatkan tabelnya sesuai petunjuk minggu lalu, Prof. Ya. Jadi yang pertama yang saya temukan tentang rendahnya pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, Prof. Ya. Yang kedua tentang ini efektifnya siswa, Prof, kebiasaan menyontek atau meniru di kelas, Prof. Terus yang terakhir tentang kemampuan literasi dan numerasi peserta didik, Prof, masih di bawah kompetensi minimum, Prof. Ya. Jadi untuk fenomena yang pertama, Prof, ciri-cirinya seperti yang saya tampilkan. Untuk fenomena ini rendahnya pemanfaatan teknologi, kurangnya ini guru biasa hanya menggunakan buku teks, Prof. Yang kedua, hanya menggunakan atau bahkan tidak menggunakan media pembelajaran di dalam kelas, Prof. Konsepnya rendahnya kompetensi guru. Terus untuk penyebabnya ada 2, Prof. Kurangnya sarana dan prasarana teknologi di sekolah. Yang kedua, guru belum menguasai teknik atau tata cara untuk memberikan materi dengan sarana teknologi, Prof. Adapun rencana judulnya, Prof, itu media pembelajaran
sarana dan prasarana dan kompetensi guru, Prof. Nah, ini konsep. Kalau ini kan kalau jangan melangkah dulu ke nomor 1, nomor 2 ya. Iya, Prof. Ini kan baru satu konsep yang Anda temukan rendahnya kompetensi guru dari penciri yang ada ini ya. Ini rendahnya kompetensi guru ini kan baru satu variabel. Masih satu variabel, sementara ilmu itu adalah keterkaitan konsep dan konsep. Nah sekarang ini kalau rendahnya kompetensi guru ini dipetakan dalam peta keilmuan, Anda X satunya adalah kurang sarana dan prasarana sebagai penyebab rendahnya kira-kira. Sudah benar nggak kira-kira? Iya, Prof. Karena kadang juga kan di sekolah kan ada tidak hanya satu guru, Prof. Kadang ada juga guru yang punya kompetensi baik, tapi sarananya memang tidak ada, Prof. Jadi Terus dua penyebab. Iya, yang kedua memang dari gurunya sendiri. Iya, Prof. Tolong nih dengar dulu ya. Iya, iya. Ini guru belum menguasai teknik dan tata cara memberikan materi sebagai yang Anda asumsikan sebagai penyebab. Kira-kira bisa Iya, Prof. benarkan nih? Kompetensi di mana tinggal? Kompetensi guru tinggalnya di mana? Di konsep Karena ini, Prof. itu. Tolong diperhatikan dulu Erwin Madang. Kompetensi guru itu tinggalnya di mana? Di skill kah, atau di psikomotor, atau di kognitif? Kognitif, Prof. Terus ini kalau penguasaan teknik di mana? Tentu berhubungan dengan kognitifnya, dengan psikomotoriknya, Prof. Karena berkaitan dengan alat gerak dari gurunya sendiri, Prof, untuk menggunakan sarana teknologinya, Prof. Ya. Kira-kira begitu, Erwin. Ya, menurut saya begitu, Prof, karena tidak mungkin dia bisa Mana menggunakan nalarmu dulu, kau pertajam Anda punya nalar itu ya. Coba dilatih terus. Jangan ada kalau kompetensi saya pikir semua aspek baik psikomotor, afeksi dan kognitif itu ada di situ melekat. Jadi kompetensi bukan hanya terlihat dari tahu dan tidak tahu. Kalau kognisi itu kan tahu dan tidak tahu. Tapi bagaimana mereka terampil? Sementara Anda penyebabnya ini. Coba mengusut teknik ini kan keterampilan. Dia berada pada skill atau psikomotor. Ya, memang dia berhubungan antara satu dan lain, tapi tidak terlalu kena gini ya. Coba nalarnya ini. Kompetensi guru itu melekat pada guru. Ya, melekat pada semua tingkatan atau semua ranah baik pengetahuan, keterampilan dan sikap. Coba kira-kira apa yang kita yang pertama dulu lah, ini kurangnya sarana dan prasarana teknologi. Ya, Prof, ini berkaitan dengan kebijakan, Prof. Ini di nomor 1 ini, Prof. Nah itu apa kira-kira itu yang menyebabkan terjadinya rendahnya kompetensi guru? Bisa saja, Prof, karena kadang kebijakan yang dibuat di sekolah tidak bisa memfasilitasi untuk peningkatan kompetensi guru, Prof. Seperti tidak disediakannya sumber pendanaannya, Prof, begitu. Jadi ini tetap harus dilanjutkan taksonomikal risetnya kan, coba dicari yang lainnya gitu ya. Cari persoalan-persoalan di sekitar sini. Banyak orang yang banyak guru jangan langsung dijadikan tersangka ini. Prasarana teknologi. Ya, bisa jadi mereka rendah kompetensi karena memang mereka tidak tahu. Walaupun ada alatnya, harus ada apa-apa, memang mereka tidak bisa operasionalkan. Ya. Anda langsung jadikan tersangka ini, itu harus dulu jelas. Jadi semua komponen-komponen yang ada di sekitar sini, jadi memetakan konsep dalam peta keilmuan itu, mempertanyakan konsep itu pada ranah pertanyaan kemengapaan. Ayo. Nah ini Anda jadikan penyebab.
Menjadi ya sama dengan ini kemengapaan nggak Anda jadikan penyebab. Anda memberikan istilah penyebab ya apa yang menyebabkan kurangnya sarana membuat rendah kompetensi guru. Guru belum menguasai teknik, kompetensi guru. Itu kan begitu kan alur berpikirnya kan, Bang? Menurut Anda kan? Jadi guru belum menguasai teknik sehingga rendah kompetensi, begitu kan? Iya, iya, Bro. Nah, begitu juga yang lain kurang sarana sehingga rendah kompetensi. Karena Ya? faktor pendukungnya, Bro, tidak ada. Iya. Nah, ini kan begini kalau kita baca Anda punya ini kan intinya begini, kalau ini menjadi X. X1 adalah kurangnya sarana dan X2 adalah guru belum menguasai teknik. Ini kan yang menjadi penyebab Y, rendahnya kompetensi guru. Kalau kita mau bahasakan dalam bentuk bahasa angka-angka ke bahasa statistik. Begitu kan? Iya, Bro. Nah, ini perlunya. Jadi gini, ini pun tidak salah, hanya dangkal. Paham nggak? Nah, ini nggak salah, cuma biasa-biasa aja gitu. Coba Anda melakukan ini kok persoalannya melekat pada guru, tiba-tiba langsung lompat keluar. Ini kan bukan persoalan pada guru, tapi persoalan pada kebijakan. Memang ada pengaruhnya, tapi terlalu jauh. Jangan langsung lompat dulu. Coba cari dulu yang di sekitarnya ini. Di mana konsep itu melekat. Ini rendahnya kompetensi kan melekat pada guru, ya kan? Bukan melekat pada lembaga. Paham nggak? Iya, iya, Bro. Jadi jangan dulu langsung ke Anda jadikan tersangka lembaganya. Kalau ini kurangnya sarana berarti persoalannya ada sama lembaga. Kalau ini agak kena kurang guru belum menguasai teknik. Nah, ini kira-kira kalau saya disingkat dengan kata-kata apa ini yang tepat ini? Berarti guru yang bersangkutan belum ada upaya untuk mengupgrade ilmunya, Prof. Kira-kira begitu, Prof. Dalam bentuk mengikuti pelatihan. Iya, Prof. Bungkuslah dengan konsep itu. Tidak ada upaya, tidak ada usaha untuk menguasai kira-kira apa yang tepat untuk kita berikan istilah. Karena konsep kan yang mau diuji, mau diteliti. Bisa saja Anda sebut motivasi, coba motivasi belajar guru dan kompetensi guru. Kalau ini kan kena ini, kurang motivasi mereka untuk sampai mereka tidak kuasai teknik. Halo? Iya, Prof. Iya. Jadi gitu caranya dibungkus dengan konsep ini. Jadi baik jawaban Anda terhadap kemengapaan itu harus dibungkus dengan konsep. Barulah kita bisa merencanakan judul. Jadi kalau coba ganti ini judulmu Arwin, bawa. Yang di sini, Prof. Bukan itu ini. Oh, yang di bawah. Ya. Rencana judul, Prof. Ya. Iya, ini, Prof, motivasi guru, Prof. Tapi, Prof,
Erwin dengar suaraku nggak, Win? Iya, Prof. Iya. Coba dihapus ini guru. Ini di bawah ini baru ganti kata dan. Motivasi dan rendahnya kompetensi guru. Nah, itu. Jadi ini harus dibungkus dengan konsep. Ini juga penciri juga harus dibungkus dengan konsep. Baru kita coba kaitkan antara itu. Coba yang nomor 2. Tapi Prof. Rencana aja dulu. Rencanamu untuk tesismu apa yang kamu tulis? Teliti. Iya, Prof. Rencana tesismu apa? Saya kemarin ambil tentang manajemen, Prof. Judulnya apa namanya tentang pengaruh implementasi kurikulum merdeka, Prof. Supervisi kepala sekolah dan fungsi manajerial dan supervisi kepala sekolah, Prof. Dalam rangka menerapkan implementasi kurikulum merdeka, Prof. Itu judul tesisnya. Iya, Prof, karena kemarin ada submit tes beasiswa, Prof, disuruh buat rencana tesis, itu yang saya masukkan kemarin, Prof. Terus kenapa bukan itu yang Anda ekspor seperti ini? Karena kan ini kelasnya, Prof, pendidikan dasar, Prof, yang saya buat judul untuk rencana tesis kemarin, Prof, untuk kelas manajemen, Prof. Enggak, maksud saya kenapa bukan itu yang kepoles di sini, kau ekspor di sini di rencanamu? Iya, Prof, ya, ini kelirunya saya, Prof, harusnya saya masukkan, Prof, tapi saya pikir karena kelasnya beda, Prof, jadi saya tidak masukkan begitu, Prof. Iya, mohon maaf, Prof. Dilanjut ini, Prof, yang kedua. Lanjut. Nomor 2 coba. Iya, Prof. Iya, fenomena yang kedua, Prof, tentang kebiasaan siswa meniru di kelas, Prof, kerjaan temannya, Prof. Jadi ciri-cirinya biasanya hasil pekerjaannya, Prof, identik dengan teman yang lainnya, Prof. Yang kedua, kalau dikonfirmasi atau ditanya balik kepada siswanya, tidak memahami, siswa yang bersangkutan tidak memahami, Prof, tapi pekerjaannya benar. Yang kedua, ada kecenderungan mengikuti perilaku temannya, Prof. Kira-kira begitu pencirinya, Prof. Konsepnya kurangnya percaya diri dari siswa itu sendiri, Prof. Terus penyebabnya yang pertama, gurunya ini tidak memahami karakter peserta didik, Prof. Yang kedua, kadang guru juga hanya fokus pada peserta didik yang pintar atau yang sudah paham, cepat paham begitu, Prof. Sehingga tidak memperhatikan siswa yang masih lambat. Oke. Yang terakhir, ya. Nah, ini coba, ini kebiasaan ini yang ya. Ini kan kalau tidak percaya diri di mana nih? Ada di guru atau di murid? Ada di muridnya kadang, Prof, juga. Terus kenapa penyebabnya ini video ini? Coba. Ya ini, Prof, karena kadang guru tidak memberikan perhatian secara merata begitu, Prof. Jauh sekali. Masa kamu beli cari bawah? Ya. Persoalannya ada sama murid, Ya, baru Prof. kita salahkan guru. Aduh, apa benar itu, Bos? Iya, Prof, karena saya kan siswanya kadang ada bertindak seperti ini, Prof. Yang saya rasakan begitu, Prof. Kadang saya mengajar begitu, Prof. Saya kurang perhatikan semua siswanya, Prof, begitu. Jadi karena siswanya langsung dirimu kujadikan tersangka. Ya ini karena sesuai pengalaman, Prof. Jadi ya, gitu yang bisa saya tulis, Prof. Cari dulu di sekitar mereka, di diri mereka, baru Anda. Nah, bukan berarti disalah, bukan. Tapi nalarmu itu terlalu jauh, panjang. Yang seharusnya Anda kemukakan dulu mencari penyebab itu adalah persoalan atau penciri-penciri yang ada di sekitar tidak percaya diri, apa sebabnya gitu ya. Apa sebabnya? Jangan langsung ke guru dulu, ke dirinya dulu, baru ke lingkungannya, baru ke gurunya.
supaya terstruktur ini. Jangan langsung melompat. Boleh jadi misalnya guru berikan motivasi, tapi tetap juga tidak percaya diri karena dia tahu semua orang bahwa ini anak tiri. Boleh jadi kan? Ya enggak? Iya, Bro. Boleh jadi karena biar gurunya berikan motivasi terus disuruh dia paham karakternya, tapi anak ini malu-malu karena sepatunya bocor di bawah. Ya kan? Makanya bisa jadi itu semua dia harus ditelusuri dulu. Banyak anak itu kan malu-malu kalau sepatunya bocor di bawahnya tuh di bawah lutut tumitnya itu. Tapi pakai namanya anak SD. Ya. Jadi itu dulu di sekitarnya, jadi tolong jangan biasakan langsung melompat. Yang hal begini biasa salah sangka kita. Setengah mati gurunya belajar, setengah mati gurunya memberikan nasihat, tapi anaknya juga tetap mengolong-olong. Ya, Erwin. Iya, Prof. Iya. Jadi jangan langsung, ini biasa salah dalam hal menata, karena tidak ada keterkaitannya atau jauh keterkaitannya tiba-tiba dijadikan determinan. Nah ini yang kita mau cari adalah determinan. Penyebab utamanya mau dicari. Jadi begitu, jadi yang harus dieksplor dulu adalah apa kira-kira yang kita lihat dari dirinya. Melihat dari dirinya ya, melihat dari sisi profil anak ini. Anaknya si A. Anak seorang ini, biasa begitu itu percaya diri. Dari kampung. Kayak dulu saya tidak percaya diri di Jawa. Karena saya anggap diriku dari kampung. Sementara saya berteman, bersekolah bersama-sama dengan anak-anak hebat. Gitu ya. Itu kan. Percaya diriku bukan karena persoalan dosenku tidak bisa. Tapi saya sendiri yang merasa malu-malu karena saya dari kampung. Bisa nggak dibayang pernah nggak Erwin rasakan itu? Iya, pernah, Prof. Pernah? Iya, Prof. Itu Anda bertemu dengan kepala dinas apa yang percaya dirimu nggak ada. Karena bukan karena persoalan dosen saya, bukan karena orang di sekitar. Tapi Anda sendiri ya. Jadi kita cari dulu di yang dekat-dekat dengan konsep itu. Jangan langsung lompat keluar. Ya. Jadi begitu caranya membuat judul ini. Cara seperti ini. Saya harap yang lainnya ikuti ini. Ikuti ini cara-caranya. Cara-caranya untuk jadi judul itu persoalan terakhir. Persoalan akhir lah, jangan dulu pikirkan. Yang Anda harus pikirkan adalah fenomena yang terjadi, lalu fenomena menjadi penyebab, baru coba menghubungkan antara fenomena dan penyebab itu, barulah kita lihat, karena ilmu itu adalah keterkaitan konsep dan konsep. Ya. Bisa dengar ini Kak Ariati Rusli? Ariati Rusli, dengar nggak? Iya, siap, Prof. Armita Sari, dengar nggak? Iya, Prof. Coba muka mana? Ini semua beginian. Kelemahannya ini belajar Zoom ya. Jadi tahu siswata. Coba kalau SD disuruh Zoom begini. Mana kita tahu dia kencing atau apa di situ, mana kita tahu. Sama dengan saya ini. Saya tidak tahu kencing atau bagaimana di situ. Kita lihat mukamu. Ya enggak, Pati? Ya. Prof. Ya, ini tidak tahu ini Ariati Rusli, tidak tahu habis kencing atau apa di situ. Bagaimana caranya keberhadapan dengan kita? Saya ada mukaku ini, lihat mukaku ini. Ada tuh? Lagi di perjalanan, Prof. Mau ke klinik. Nah, itu lemah burah, lemah suntik. Ya. Tahu kan. Oke, jadi caranya gitu ya. Jadi tunggu saya ulangi lagi supaya tidak ada lagi yang terjebak dengan cara-cara. Jadi
Yang pertama cari cari lihat fenomenanya apa seperti ini, fenomena kebiasaan menyontek. Ya, kebiasaan menyontek ini itu dibuktikan oleh hasil pekerjaannya, itu cirinya, fenomenanya seperti yang cirinya. Fenomena ini harus dibungkus dengan konsep. Saudara banyak sekali namamu kawan, Erwin. Iya, Prof. Erwin saja, Prof. Ada lagi Badating belakang, jangan gue dipanggil Badating, Erwin saja. Nama orang tua, Prof. Badating, Prof. Habis dulu itu. Nah ini Iya, kan Prof. kebiasaan menyontek, meniru, ini menurut Erwin ini dia ketemukan pencirinya disebabkan karena ya dia lihat banyak pekerjaan yang sama, banyak kalau dikonfirmasi banyak tidak paham materi, tapi benar pekerjaannya, dan perilakunya hampir sama dengan perilaku teman sekelas mereka gitu. Jadi anggap bahwa ini adalah fenomena kebiasaan menyontek ini. Kebiasaan menyontek ini dia bungkus dengan tidak percaya diri. Tidak percaya diri. Seharusnya kan gini ya, Wid. Setelah Anda menemukan ini kebiasaan menyontek sebagai sebuah konsep yang dicirikan ini konsep ini sudah konsep ini. Ini adalah fenomenanya, ini yang dicirikan. Jadi kebiasaan menyontek ini sudah bisa dijadikan konsep ini, Win. Dan tidak percaya diri menjadi satu konsep juga. Dan dengan kawin. Iya, Prof. Iya. Bisa ini menjadi satu konsep. Jadi tidak percaya diri dan kebiasaan menyontek. Betul? Nah, di sini. Coba Konsepnya, Prof. Iya, Prof. Tidak percaya diri dan kebiasaan menyontek. Punya di sini di perencanaan judulmu. Oh, iya, Prof. Di mana kamu mengajar, Win? Di Kabupaten Mamasa, Prof. Gila, Pak. Coba. Di judulnya, Prof. Ya, tidak percaya diri dan kebiasaan menyontek. Nah, kalau tidak percaya dirinya sehingga dialah perilakunya adalah ya biasa menyontek. Satu judul itu. Nah, entah persoalan pendekatannya nanti minggu depan saya uraikan bahwa yang mana masuk. Nah, sebelum kita melangkah, saya mau sampaikan begini. Tidak percaya diri bisa dilihat nggak? Bisa terlihat nggak pada saat indikator? Bisa kan? Bisa, Prof. Nyata. Iya, Prof. Dan Anda yakini bahwa ini disebabkan karena sesuatu. Iya, Prof. Nah, inilah ini kalau seperti ini fenomenanya, ontologisnya maka ini adalah positifistik. Banyak mahasiswa begini-begini, tapi ujung-ujungnya pendekatannya kualitatif. Aneh toh? Aneh. Padahal ini bisa terukur ini. Saya tidak tahu kenapa sampai mahasiswa sukanya kualitatif. Padahal pendekatannya prosedur kerjanya salah. Ini positifistik ini. Nah, kepercayaan diri bisa diukur. Ya. Tidak percaya diri bisa terukur dengan melihat pencirinya ini. Ya. Makin banyak kali sama, maka ya nilainya juga semakin banyak. Semakin tinggi nilai nyonteknya gitu ya. Semakin seringnya mereka menyontek. Semakin sering dikonfirmasi materi dan dia tidak tahu, maka itu percaya bahwa dia itu menyontek. Padahal dia benar. Nah itu kan cara mengukurnya gitu. Ini bisa, ini tidak percaya diri dan kebiasaan menyontek ini bisa dikaji dengan pendekatan kuantitatif. Nanti minggu depan saya membahas tentang paradigma, di mana kualitatif, di mana kuantitatif dan seterusnya gitu ya. Coba yang lain lagi, ini yang saya mau lihat aja siapa yang benar-benar menyelesaikan tugasnya dan siapa yang tidak. Pak Adi kemarin, iya, Bro. Ya. Yang terakhir tidak ini, Prof. Tidak usah saya punya 3 ini, Prof. Kenapa?
baru 2 Prof, sudah saya tarik. Nah, yang ketiga nantilah kau bahas sendiri. Kalau kau mau ambil waktu, Ya Prof. ya kita coba pindah yang lain. Iya, Saya iya harus Prof. mengacak lagi. Coba dihapus saja kau punya ini. Diacak. Ya, Oke Prof, iya. Makasih banyak Prof. saya mau lihat mukanya dulu siapa yang bisa saya percaya, siapa yang bisa tidak aku percaya. Saya mau lihat. Coba dihapus ini. Berarti Iya Prof. apa dia? Kelihatan itu kalau tadi begitu saya tunjuk. Siapa tadi? Oh, Saya Prof. Saya Nurmah. Prof. Nurmah diminta bentul kelihatan tuh langsung tidak ada. Karena memang di rumah mukanya kelihatan mereka tidak kerjakan. Coba saya ini Nurul Reski Aulia. Coba. Iya Pak. Nah, bersyukur kalau ada, kalau tidak ada ya hati ya. Masih ada lagi tanda-tanda yang saya lihat ini, saya langsung tunjuk nanti. Coba Nurul. Sudah terlihat Pak? Iya, terlihat nih. Apa? Jadi di sini yang pertama Pak, kedisiplinan. Terus jelaskan ke teman-temanmu. Di sini kedisiplinan, beberapa peserta didik sering datang terlambat. Kemudian karena sering terlambat sehingga mereka tidak mengikuti upacara. Kemudian tidak memakai seragam lengkap, dalam artian biasa mereka tidak memakai topi atau rompi. Kemudian konsepnya kesadaran diri Pak, kurangnya kesadaran dari peserta didik. Karena biasa sebelumnya apabila peserta didik tidak disiplin atau lupa memakai topi saat upacara, mereka diberikan teguran Pak. Nah, terkadang peserta didik juga itu minggu ini ditegur, minggu depannya dia lakukan lagi Pak. Dalam artian itu mereka tidak ada kesadaran dirinya Pak. Kemudian di sini penyebab tidak disiplin, kurangnya kesadaran diri peserta didik dalam hal disiplin, kemudian kurangnya perhatian dari orang tua. Nah, biasa 1 hari sebelum pelaksanaan pembelajaran, itu biasa kita mengingatkan ke orang tua bahwa besok upacara mohon dilengkapi perlengkapannya Ananda, tapi biasa juga tidak dilengkapi Pak. Ya, ini Anda bungkus, ini datang terlambat, tidak mengikuti upacara, tidak memakai, Anda bungkus dengan konsep kesadaran diri, begitu? Iya Pak. Kalau saya berikan saran disiplin dengan ini untuk menggantikan kesadaran diri gimana? Kira-kira mana yang lebih tepat, kesadaran diri yang fenomenanya datang terlambat, tidak mengikuti upacara, tidak memakai seragam? Pendidikan karakter Pak. Kenapa pendidikan karakter? Pendidikan karakter tidak datang terlambat. Oh iya. Kira-kira datang terlambat, ini pendidikan pendirinya. Kita bungkus konsep, Anda bungkus konsep dengan kesadaran diri. Kurangnya kesadaran diri Pak. Ya, kurangnya kesadaran diri, tepat nggak kira-kira itu? Kalau kita, mana lebih tepat kurangnya kesadaran diri atau kurangnya kedisiplinan? Kedisiplinan. Kurangnya kedisiplinan Pak. Mana yang lebih tepat, saya bertanya. Kurangnya kedisiplinan. Anda tulis sini kesadaran diri. Disiplin aja. Nah, kedisiplinan aja gitu ya. Terus penyebabnya? Ulang, Dik. Kurangnya kesadaran peserta didik dalam hal disiplin.
hal disiplin, kemudian kurangnya perhatian dari orang tua, Pak. Nah, nah ini sudah bisa ini. Tidak sadar, tidak disiplin. Sadar, disiplinnya kan gitu toh. Ini lebih dekat ini. Yang penyebab ini kurang kesadaran diri peserta didik dalam hal disiplin, kurangnya perhatian orang tua. Nah, ini boleh. Jadi kenapa tiba-tiba pendidikan karakter? Oke, Pak. Berarti di sini diganti kedisiplinan, Pak. Ya. Baru koma kesadaran diri. Kedisiplinan dan begini, Pak. Ya, kesadaran diri ini kan menjadi penyebab. Ini yang harus X dulu gitu loh. Yang ini penyebabnya ini harus menjadi X dulu. Jadi dia harus di depan. Lalu ya, Ya, Pak. ini yang hanya dulu, ini yang harus menjadi X. Bukan ini yang S ini. Jadi jangan didahulukan. Ini Y. Ini fenomenanya ini yang terjadi. Kurang disiplin siswa. Jadi ini harus didepankan, ini ya, ini harus di belakang ini. Ya ini yang di awal. Bisa nggak dimengerti Nurul? Iya, Pak. Perhatian orang tua dan kedisiplinan. Ya. Begitu caranya ya. Iya, Pak. Oh, selanjutnya Amiruddin. Coba dihapus. Terima kasih, Pak. Amiruddin. Mana Amiruddin? Mana ini Amiruddin? Oke. Oh, badan saya. Coba Armiati. Siap, Iya, Pak. siap. Ini Amiruddin ya? Coba pindah. Armiati coba. Ya Armiati silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Nah, di sini perlu diketahui bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar agar siswa aktif, mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki ketentuan spiritual, keagamaan, disiplin diri, kepribadian, kecerdasan akhlak, dan kemampuan yang diakui dirinya masyarakat, bangsa, dan negara. Orang yang berkualitas lahir dari pendidikan. Orang-orang yang berkualitas ini sangat dibutuhkan dalam pembangunan, sehingga tidak heran jika pendidikan mendapatkan perhatian, perlakuan, dan prioritas pemerintah, pengelola pendidikan, masyarakat, dan keluarga. Karena pada dasarnya pendidikan dapat berlangsung dari 3 tempat. Yang pertama ada keluarga, masyarakat, dan sekolah. Tujuan pendidikan adalah untuk mencapai keberhasilan suatu dalam proses pembelajaran yang membutuhkan banyak motivasi untuk mengembangkan potensi yang ada dan untuk mengantisipasi hambatan yang membahayakan pencapaian tujuan pendidikan yang optimal. Salah satunya membutuhkan pembelajaran yang menyenangkan dan tenang. Pembelajaran akan mengalir dengan lancar dan memberikan kemajuan dan menuju perubahan pertumbuhan yang diharapkan apabila berlangsung dalam situasi yang tertib dan teratur. Seorang guru hendaknya dapat memahami psikologi anak, baik kemampuan, sikap, keteguhan, dan konsentrasi siswa agar kegiatan dalam pembelajaran dapat berlangsung dengan baik. Kemampuan belajar dapat diartikan sebagai suatu potensi siswa untuk dikembangkan ke arah hal-hal yang bersifat akademik. Kemampuan belajar siswa akan berpengaruh sebagaimana siswa bisa membaca. Membaca merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam proses mentransfer pengetahuan dan memahami ilmu. Kecakapan siswa dalam membaca dan memahami bacaan akan memberikan efek kepada siswa bagaimana siswa bisa berkembang dan mampu mendapatkan hasil yang maksimal dalam proses pembelajaran. Berdasarkan hasil pengamatan yang didapatkan di SD Impres 581 Lampoko, bahwa kemampuan siswa dalam hal membaca masih kurang motivasi, belum lancar, dan minat siswa sehingga berpengaruh terhadap hasil belajarnya. Berdasarkan ciri-ciri dan faktor penyebab rendahnya kemampuan membaca siswa di SD Impres 581 Lampoko, yaitu penciri atau karakteristiknya ditemukan. 1. Kurangnya kebiasaan dan kesadaran siswa akan membaca. 2. Siswa mengalami kesulitan dalam memahami isi bacaan. 3. Kemampuan menangkap isi bacaan siswa rendah. Kurangnya kemampuan siswa dalam meringkas bacaan. Selanjutnya, kurangnya kemampuan siswa menjawab pertanyaan berdasarkan isi bacaan. Kemudian, kurangnya kemampuan siswa menceritakan isi bacaan. Kemudian, selanjutnya, kurangnya konsentrasi siswa dalam proses pembelajaran. Maka berdasarkan hal tersebut ditemukan konsep kemampuan membaca siswa dan hasil belajar siswa. Adapun penyebabnya rendah kemampuan membaca siswa, yang pertama dipengaruhi oleh motivasi, minat, kematangan sosial, emosi, dan percaya diri anak. Maka berdasarkan hal tersebut dibungkus dalam psikologi anak. Dan adapun kata kunci yang saya temukan dari penciri, konsep, dan penyebabnya tersebut, yang pertama kemampuan membaca, yang kedua psikologis anak, yang ketiga hasil belajar, dan adapun rencana judul saya hubungan psikologis anak dan kemampuan membaca dengan hasil belajar siswa SD Impres 581 Lampoko, Kecamatan Barebo, Kabupaten Bone, dengan variabel X1 psikologis anak, variabel 2 X2 kemampuan membaca, dan variabel Y-nya hasil belajar. Oke, ini bagus sekali nih. Ya, Iya, Prof. melewati batas tugas. Dia sudah memulai menarasikan. Nah, ini yang bisa ditempatkan di latar belakang nanti sudah tadi narasi itu juga. Iya, Prof. Coba Mustiawan, coba hapus. Jadi nanti semua di selesai tahap saya, judulnya sudah ada semua. Ya. Coba Mustiawan.